Jika saat ini Indonesia sudah mampu membuat roket dan rudal untuk sistem pertahanan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang terbilang cukup sukses untuk memperkuat militer Indonesia. Melalui industri pertahanan dalam negeri dan kerjasama antara negara, ternyata Indonesia saat ini juga telah memperkuat armada tempur lautnya dengan rudal buatan dalam negeri. Hal tersebut berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait. Jika saat ini TNI Angkatan Laut telah menggunakan rudal C-705 untuk melindungi dan menghancurkan kapal musuh di perairan Natuna. Sementara dalam kutipan sumber media informasi lain, mengutip sebuah latihan perang Armada Tempur Laut Indonesia, saat itu KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 yang diperkuat oleh rudal C-705 buatan Indonesia langsung melakukan manuver untuk memastikan lokasi target sasaran, yaitu kapal musuh yang menjadi target sasaran tembak. Namun, melalui izin Kasal Laksmana TNI Yudo Margono, peluncuran rudal C-705 dilakukan sehingga KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 masing-masing meluncurkan rudal C-705 untuk menghancurkan kapal perang target yang jaraknya mencapai 70 km. Dalam peluncuran uji coba tembak target sasaran tersebut, kapal perang TNI Angkatan Laut berhasil menembakkan peluru kendali C-705 dan hit on target atau mengenai sasaran yang menyebabkan target tenggelam pada 9 April lalu. Sementara itu, hingga saat ini rudal C-705 adalah merupakan salah satu senjata strategis yang dimiliki TNI Angkatan Laut yang dipasang di kapal-kapal jenis KCR buatan dalam negeri melalui industri pertahanan PT PAL Indonesia. Sementara di sisi lain, berdasarkan lansiran sumber media informasi militer terkait, jika kita membahas spesifikasi rudal C-705 buatan Cina yang sempat mengalami kegagalan saat uji coba di tahun 2016 lalu, tentunya menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kemampuan rudal C-705 hasil transfer of technology dari Cina ini. Bagaimana tidak, saat itu rudal C-705 besutan Cina sempat tidak mau meluncur saat ditembakkan dari KRI Celurit 641 di tahun 2016 lalu. Atau rudal ini sempat delay selama 5 menit dan tidak mampu mengenai target sasaran dalam latihan militer yang digelar oleh TNI Angkatan Laut saat itu. Karena saat itu sempat mengalami kegagalan, kemudian Cina dikabarkan akan menyiapkan program bagi prajurit TNI Angkatan Laut untuk training di Cina setelah Indonesia menyetujui uji rudal yang dilakukan. Saat itu, PT Dirgantara Indonesia yang ditunjuk oleh KKIP sebagai pimpinan yang akan menggarap proyek ini, sebab akan diberikan transfer of technology oleh Cina agar memiliki kemampuan memproduksi sistem pertahanan atau rudal C-705. Selain itu, PT DI akan menjadi supplier bagi Angkatan Laut Indonesia setelah memiliki kemampuan untuk memproduksi secara mandiri sistem rudal C-705 yang terus ditingkatkan kemampuannya. Karena PT Dirgantara Indonesia yang dipercaya untuk mengembangkan rudal C-705 melalui transfer of technology dari negara Cina selanjutnya, kedua pihak kemudian membuat list pekerjaan yang akan dilakukan PT Dirgantara Indonesia seperti missile shock atau overload test system, electronic system pre-installation, dan sebagainya. Sehingga melalui kebijakan pemerintah Indonesia, akhirnya PT Dirgantara Indonesia menyatakan sanggup memenuhi dan melakukan berbagai list yang harus dikerjakan. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga diminta berbagai ilmu pemasangan rudal dan teknik. Pelatihan terhadap TNI Angkatan Laut ini tentunya harus dilakukan sebab kapal perang jenis KCR Indonesia
akan menjadi target utama suplai rudal C705 buatan dalam negeri untuk terus memperkuat kemampuan tempur kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia, khususnya kapal perang jenis KCR atau kapal cepat rudal. Hal ini tentunya adalah sebagai warning bagi Indonesia walau bukan digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap negara lain, tetapi sebagai alat pertahanan jika suatu waktu terjadi penyerangan yang tak terduga. Sebab jika kita berkaca dari beberapa abad lalu, penyerangan terhadap negara Indonesia tidak lain adalah untuk menguasai kekayaan sumber daya alamnya. Namun jika kita berbicara penguasaan teknologi dan produksi alutsista tempur militer, Indonesia tentunya dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki perkembangan yang cukup cepat. Misalkan saja Indonesia melalui industri pertahanan dalam negeri sudah mampu memproduksi alutsista pertahanan roket, rudal, kapal perang, kendaraan tempur untuk TNI Angkatan Darat, dan hingga pesawat militer secara mandiri. Namun yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini adalah kemampuan industri pertahanan dalam negeri dalam memproduksi rudal bawah laut atau torpedo yang digunakan oleh kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia. Adapun alat utama sistem pertahanan atau alutsista terkenal buatan Indonesia adalah torpedo Sud Dirgantara Indonesia. Torpedo buatan dalam negeri ini punya ciri khas khusus yang membedakannya dengan torpedo buatan negara lain. Hal itu karena torpedo Sud atau Surface and Underwater Target buatan PT Dirgantara Indonesia ini sebelumnya telah menjadi uji coba tembak dari kapal KRI Cakra 401 saat Latgab TNI pada Juni lalu. Dalam uji coba tersebut, saat itu senjata taktis ini pun sukses menghantam kapal KRI Karanggalang sebagai target utama dalam uji tembak dan berhasil menenggelamkan KRI Karang. Adapun torpedo buatan PT Dirgantara Indonesia yang diluncurkan tersebut diklaim membawa hulu ledak 260 kg dan torpedo Sud ini mampu menjangkau sasaran target dengan jarak tembak efektif maksimal 40 km. Sebagaimana kutipan sumber media informasi dari keterangan Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP pada Sabtu 16 Januari 2021 lalu. Sementara itu, adapun ciri khas khusus torpedo buatan dalam negeri ini adalah dengan adanya kabel sebagai pemandu bidikan ke target sasaran musuh. Kabel torpedo Sud ini diklaim dapat berfungsi untuk memberikan data-data akustik guna mengendalikan arah tujuan torpedo saat difungsikan untuk mengenai target sasaran, dan berfungsi sebagai penangkal jamming karena data link dipandu oleh dua arah. Kecanggihan yang dimiliki oleh torpedo Sud buatan dalam negeri ini tentunya menjadi keunggulan tersendiri bagi kapal perang TNI Angkatan Laut yang menggunakannya sebagai torpedo serang jika suatu waktu terjadi penyerangan yang tak terduga dari jarak 40 km. Selain itu, adapun torpedo Sud ini digerakkan dengan motor listrik, sehingga tingkat kebisingan rendah dengan keadaan tertentu sebelum mengenai target sasaran, dan setelah torpedo dirasa aman dari reduksi jamming sonar lawan, kabel akan terlepas dan kendali diambil alih secara mandiri oleh data prosesor yang ada di dalam torpedo tersebut. Selain itu, torpedo Sud buatan dalam negeri atau PT Dirgantara Indonesia juga dirancang untuk menghadapi target kapal selam dan kapal permukaan serta dibekali sensor untuk mendeteksi kapal perang musuh. Sehingga torpedo Sud ini tidak hanya dapat diluncurkan dari kapal selam dengan metode swim out, melainkan juga dari kapal perang permukaan TNI Angkatan Laut dengan metode pneumatic push out. Sementara di sisi lain, adapun spesifikasi torpedo Sud buatan dalam negeri ini melalui industri pertahanan PT Dirgantara Indonesia. Torpedo Sud ini sendiri memiliki panjang tanpa kaskad 6150 mm
dan 6.620 mm saat dipasangi kasket. Selain itu, torpedo suit ini juga memiliki diameter 533 mm dengan berat versi tempur 1413,6 kg dan 1224.000 kg saat digunakan dalam latihan tempur. Adapun alat pendorong yang digunakan oleh torpedo suit yaitu menggunakan motor listrik dengan jarak jangkauan maksimal 12 km untuk versi kecepatan 35 knot serta jarak jangkau optimal 28 km untuk versi kecepatan 23 knot. Selain itu, torpedo suit buatan PT Dirgantara ini mengadopsi AG Suit 533 mm dengan teknologi Huawei torpedo berpemandu sensor pasif dan aktif. Berdasarkan hal tersebut, dalam industri teknologi alutsista, torpedo suit hasil karya PT Dirgantara Indonesia adalah salah satu pengembangan teknologi terbaik hingga saat ini, dengan lisensi dari AG yang merupakan salah satu industri pertahanan milik Jerman dengan transfer of technology. Selain itu, teknologi dari torpedo suit ini tentunya sangat diperhitungkan oleh negara lain sebab memiliki cara kerja torpedo yang berbeda dari torpedo-torpedo buatan negara lain.